Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arga Suara Iskandar dari kelas 2D4 ITA. Kali ini kita akan melanjutkan tentang Y Framework, yakni kita akan membahas mengenai RESTful Web Service. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang 4 topik. Yang pertama tentang penjelasan tentang web service, lalu yang kedua tentang penjelasan tentang RESTful, ketiga tentang pembuatan web service menggunakan RESTful, dan pembuatan web client menggunakan RESTful. Jadi yang pertama itu apa itu web service? Web service ini merupakan standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Jadi karena biasa orang itu membuat sebuah aplikasi itu berbeda-beda platform dan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Sebagaimana kita tahu banyak sekali bahasa pemrograman yang dapat digunakan, ada PHP, JavaScript, Python, Golang, dan itu semua adalah bahasa yang berbeda-beda. Nah, agar aplikasi-aplikasi yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda atau platform yang berbeda ini bisa saling berhubungan, maka kita menggunakan web service agar nanti bisa melakukan pertukaran data dengan platform atau bahasa pemrograman yang berbeda tersebut. Contoh implementasinya antara lain adalah SOAP dan REST. Nah, kali ini kita akan membahas tentang RESTful Web Service. REST ini merupakan singkatan dari Representational State Transfer, di mana REST ini bukanlah sebuah teknologi, melainkan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting, yakni ada URL design, ada HTTP verbs, ada HTTP response code, dan format response-nya. Ini akan kita bahas satu persatu. Untuk URL design ini, jadi akan tampil seperti ini, akan seperti looping, di mana jika kita memulai dari klien, saat kita klien kita meminta sebuah data. Misal kita ingin mengambil data semua customer, maka kita meminta ke web service-nya, kita namanya mengirimkan HTTP request, lalu di web service akan diolah dan akan dikembalikan ke klien dalam bentuk HTTP response. Nah, data yang dikembalikan ini bisa jadi data yang jika ada datanya maka akan diberikan datanya, dan jika tidak ada juga akan dikembalikan semacam pesan bahwa data yang dicari tidak ada. Nah, HTTP verbs ini atau biasanya HTTP request itu ada beberapa yang biasa digunakan, yakni ada get, yakni untuk meminta sebuah data, lalu post untuk membuat sebuah data, lalu put untuk mengganti data yang ada, patch untuk mengupdate, dan delete untuk menghapus. Sedangkan responsnya sendiri yang dikembalikan dari web service itu ada banyak sebenarnya status code-nya, tapi yang paling sering kita jumpa yakni ini, ada 200 biasanya, yakni statusnya oke, 200, lalu ada 404, biasanya disebut 404 dengan status not found, lalu 409 dengan credential wrong, dan 500 biasanya internal server error. Lalu untuk format response sendiri, komponen dari format response ada 4. Ada status response code yang mengidentifikasikan status server terhadap resource yang di request. Misal 404 artinya tidak ditemukan. Jadi misal user meminta sebuah data customer, di mana customer yang tinggal di sebuah kota, tapi ternyata pada web service tersebut datanya tidak ada. Maka yang dikembalikan status code-nya adalah 404, yakni data tidak ditemukan. Atau jika data ditemukan, maka yang dikembalikan adalah dengan responnya 200 atau oke. Lalu yang kedua adalah HTTP version, yakni menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan, contohnya HTTP v1.1. Lalu response header-nya juga termasuk dari komponen yang berisi metadata untuk HTTP response, contohnya type, server, panjang konten, type konten, waktu respon, dan lain-lain. Lalu ada response body, yaitu konten dari yang diberikan. Response body ini tergantung dari web service yang kita gunakan dalam bentuk apa response-nya. Yang paling banyak dijumpai itu dalam bentuk JSON biasanya. Lalu keuntungan RESTful. Jadi keuntungan kita dalam menggunakan RESTful itu bahasa dan platform agnostik. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa dengan adanya web service ini kita bisa berkomunikasi atau melakukan pertukaran data dengan platform-platform yang berbeda bahasa atau berbeda platform, berbeda device. Makanya dikatakan merupakan platform bahasa dan platformnya agnostik. Lalu lebih sederhana atau simple untuk dikembangkan, juga mudah dipelajari, jadi tidak tergantung pada toolsnya. Lalu dia juga ringkas,
karena tidak membutuhkan layar pertukaran pesan tambahan, dan secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Lalu kelemahannya adalah mengasumsi model point-to-point komunikasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Jadi hanya bisa saling satu komunikasi. Lalu kurangnya dukungan standar untuk keamanan, sehingga jika ada masalah keamanan kita harus memecahkannya secara sendiri-sendiri. Nah, ini adalah contoh pembuatan web service RESTful pada YI. Jadi nanti ini akan kita coba, jadi kita lewati saja. Ini adalah pembuatan web service-nya seperti ini. Nanti akan kita contohkan. Jadi tugasnya akan kita kerjakan setelah pada bagian latihan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.